Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita berjumpa kembali dalam materi bahasa Indonesia, dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan saya Mistina Aprida Marpaung SPD. Hari ini kita akan berbicara tentang materi iklan, slogan, dan poster. Nah, Miss ini bertanya dulu. Apakah kalian pernah mendengar iklan, slogan, poster? Nah, Miss yakin kalian pernah mendengar iklan, pernah melihat iklan, pernah membaca sebuah slogan, pernah melihat poster. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke poster. Nah, pengertian poster. Poster merupakan lembaran pengumuman atau iklan yang dipasang di tempat umum, yang biasanya disertai gambar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster itu merupakan plakat yang dipasang di tempat umum, berupa pengumuman atau iklan yang ditulis dengan gambar yang mencolok. Ya, poster itu iklan yang dipasang di tempat umum. Ya, poster itu merupakan plakat yang ditempelkan di tempat umum sebagai apa? Pengumuman atau iklan. Nah, jadi pemasangan poster tersebut itu biasanya di tempat umum. Oke, karena dia itu kan poster itu besar tuh. Ada gambarnya, mencolok gambarnya. Oke, seperti misalnya di terminal, stasiun, pasar, rumah sakit, dan sebagainya. Ditempelkan di dinding atau di tembok, atau juga bisa memakai besi yang besar, itu biasanya itu dipasang di tempat-tempat umum. Oke, atau di pinggir-pinggir jalan. Nah, poster, gambarnya saja kita udah melihat gambarnya, kita udah tahu. Misalnya di rumah sakit itu misalnya ada gambar poster tentang pentingnya kesehatan. Di pasar juga seperti itu. Nah, apa tujuan dari poster tersebut? Tujuannya agar sesuatu yang ada dalam poster itu dapat diketahui oleh masyarakat umum, menjadikan masyarakat umum tertarik untuk membeli, memakai, atau mengikuti isi poster tersebut. Jadi tujuan poster itu. Makanya dibuat gambar yang mencolok, gambar yang jelas. Oke, sesuai dengan poster yang diinginkan. Misalnya di rumah sakit tadi. Nah, bagaimana supaya masyarakat itu mau mengikuti anjurannya? Di pasar, bagaimana supaya masyarakat itu bisa mengikutinya? Nah, misalnya kalau di tempat umum juga seperti itu. Nah, bahasa dalam poster itu singkat. Oke, 1, ingat nak ya, singkat. 2, jelas. 3, efektif. 4, mudah dimengerti. Dan 5, menarik perhatian pembaca. Oke, jadi bahasa dalam poster itu singkat, gak perlu banyak-banyak karena gambarnya itu udah jelas. Oke, dan kemudian efektif, tidak bertele-tele dia, mudah dimengerti, langsung pada tujuannya. Oke, misalnya kita buat poster tentang lingkungan, langsung pada tujuannya, kita tujukan langsung ke lingkungan. Ke pasar, langsung kita buat, kalau di pasar-pasar biasanya tentang kebersihan, langsung ditujukan kepada gambarnya, misalnya tong sampah. Jadi dia efektif. Oke, nah kemudian prinsip penyusunan poster. Oke, kalimat dan gambar yang dipilih sesuai dengan tujuan penulisan poster. Oke, kemudian kalimat dalam poster bersifat mempengaruhi sehingga harus menggunakan kata yang menarik. Ya, setelah itu kata-kata yang digunakan singkat dan padat agar orang lain lebih mudah mengerti dan mudah memahaminya dalam waktu yang singkat. Nah, itu prinsip penyusunan sebuah poster. Kalimat dan gambarnya itu dipilih sesuai dengan tujuan tulisan poster seperti yang Miss katakan tadi. Kalau di pasar tujuannya bagaimana?
kalimat dalam poster tersebut bersifat mempengaruhi. Nah, kalau di pasar, apa yang bisa dipengaruhi? Nah, kemudian dilengkapi dengan gambar. Nah, tadi kan udah Miss katakan sama kalian bahwa poster itu lebih mengutamakan gambar. Ya, dilengkapi dengan gambar agar dapat diketahui halayak ramai dengan cepat dan menarik. Gambar akan mendukung kalimat poster, sehingga tidak perlu kalimat yang banyak. Gambar itu sudah mewakili poster tersebut. Ya, dengan gambar itu halayak ramai sudah tahu. Tadi di pasar, Miss katakan kan? Nah, di pasar, Miss yakin di dalam imaji kalian itu sudah bisa menuangkan. Oh, di pasar, berarti poster yang mau saya buat tentang ini, tentang kebersihan pasar, gitu. Oke, kemudian berdasarkan isinya, poster itu dibagi menjadi 1. Poster niaga, 2. Poster kegiatan, 3. Poster penerangan atau pendidikan, 4. Poster hiburan. Oke, poster niaga juga pasti kalian sudah bisa menggambarkannya. Oke, poster niaga, oh nanti aku mau buat ini, saya mau buat ini poster niaga. Tadi kemarin waktu lewat ada lihat handphone terbaru, di keluaran terbaru. Itu ada di plakat besar tuh di dekat jalan mau menuju sekolahku, Pancabudi, SMP Pancabudi. Aku lihat tuh di situ. Tadi ada iPhone sekian. Nah, iklannya seperti itu. Nah, ini jelaskan. Oke, poster niaga. Poster niaga itu bersifat menarik pembaca untuk membeli atau menggunakan suatu barang atau jasa. Nah, contohnya, cintailah produksi Indonesia. Nah, oh iya, tadi udah lihat ya di sana ada iklan cintailah produk-produk Indonesia. Ada gambar ceret. Oh, itu kan dari merek Mas Pion. Oh iya, cintailah produk-produk Indonesia. Nah, tadi Miss contohkan juga handphone, ya kan? Handphone. Kemudian ada sirup. Kalau mau lebaran tuh iklan keluar tuh sirup. Ada sirup Kurnia. Oke. Langsung keluar merek-merek sirup. Kalau udah keluar sirup di TV, oh ini berarti udah mau bulan Ramadan gitu. Oke, nah kemudian yang kedua itu ada poster kegiatan. Poster kegiatan itu bertujuan memberitahukan adanya suatu kegiatan dan mengajak pembaca mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Contohnya, hadirilah pengajian akbar bersama A.A. Gim Minggu 2 April 2006 pukul 7 sampai dengan 11 di Masjid At-Tarbiyah Depok. Oke. Oh, berarti contohnya seperti ini ya, Miss. Kemarin itu ada pengajian akbar di masjid apa tuh, Miss, yang namanya di dekat jalan masjid di Jalan Abdullah Lubis tuh. Itu sering ya? Atau di lapangan Merdeka. Kemarin ada Ustaz Somad bersama Ustaz Somad. Pengajian akbar, hadirilah zikir akbar. Nah, itu poster kegiatan. Oke, nah kemudian ada poster penerangan. Ini yang ketiga ya, poster penerangan atau pendidikan. Itu bersifat mempengaruhi pembaca untuk melakukan apa atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Nah, ini penerangan tadi, misalnya kayak di pasar tadi poster kan Miss katakan tempat sampah gitu kan, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu penerangan. Itu biasanya poster-poster yang digunakan oleh dinas-dinas di Kota Medan untuk memberikan penerangan kepada masyarakat umum. Oke, supaya mereka tuh tahu bahwa dari sampah yang kecil bisa menimbulkan bencana, bisa menimbulkan bahaya banjir, bisa menimbulkan hal yang negatif. Oke. Nah, kemudian ada poster hiburan. Nah, ini poster hiburan berisi pemberitahuan adanya suatu hal yang bersifat hiburan. Nah, ikutilah pentas seni SMP Negeri 11 Depok, Senin 1 Mei 2006. Nah, poster hiburan yang sifatnya itu memberikan hiburan. Nah, misalnya kita buat, ikutilah pentas seni SMP Pancabudi Medan. Senin tanggal 21 pokoknya 2021. Nah,
Itu bisa, ikutilah pentas seni, atau ikutilah lomba cerdas berprestasi, ikutilah festival gebiar anak soleh di SMP Pancabudi. Nah, itu poster hiburan. Nah, itu tadi poster. Nah, sekarang kita masuk ke slogan. Nah, apa itu slogan? Slogan itu merupakan perkataan atau kalimat yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya, yang bersifat untuk membangkitkan semangat suatu prinsip hidup. Nah, berbeda dengan poster. Kalau tadi poster itu gambar, mengutamakan gambar, nah slogan ini mengutamakan kalimat. Jadi pada slogan itu kalimatnya itu harus menarik atau mencolok dan mudah diingat. Jadi dengan kalimat orang udah tahu langsung, oh berarti aku harus seperti ini, berarti tidak boleh seperti ini. Nah, dalam kalimat slogan, dalam kalimat slogan itu yang harus kalian pahami, nak ya, itu kalimat itu terus singkat dan penuh makna. Singkat dan penuh makna. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Nah contohnya, pemuda sehat negara kuat. Pemuda sehat negara kuat. Kayaknya itu singkat dan penuh makna. Kalau pemudanya sudah sehat, otomatis negara kita menjadi kuat. Nah kalian ini pemuda-pemuda generasi bangsa. Jadi sehat itu bukan hanya sekedar jasmani, sehat itu harus sehat hati, sehat otak, sehat pikiran. Makanya belajar yang baik supaya jadi sehat. Nah, kalau sudah sehat, negara pun akan kuat karena kalian yang akan meneruskan dari perjuangan negara kita ini. Kalian akan jadi pemimpin-pemimpinnya. Nah, banyak lagi contoh-contohnya tadi ya. Nah kemudian karena kita udah belajar poster, udah belajar slogan, nah sekarang kita masuk ke iklan. Iklan itu adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik. Tujuannya untuk mempengaruhi halayak ramai. Ya sasarannya itu masyarakat yang luas. Digunakan untuk menyampaikan gagasan produk atau jasa. Nah, ditinjau dari isinya, suatu iklan harus objektif atau jujur, menarik, singkat dan jelas, tidak bertentangan dengan sara. Nah, dari segi bahasa, mudah dipahami, mudah diingat, persuasif, menimbulkan rasa penasaran di masyarakat luas. Dari isinya tadi objektif atau jujur, menarik, singkat, jelas, tidak bertentangan dengan sara. Nah kemudian ciri-ciri iklan: informatif, komunikatif, bahasanya mudah dimengerti dan menarik. Informatif berarti kan informasinya itu harus jelas gitu. Komunikatif itu berarti ada hubungan, bahasa itu kita pahami, sama-sama memahami, mudah dimengerti dan menarik. Nah, kalau kita lihat-lihat iklan di televisi atau reklame di televisi, kalau reklame itu tidak atau iklan itu tidak informatif atau tidak komunikatif, itu kan tidak ada rasa ketertarikan kita untuk melihatnya. Tapi kalau dia informatif atau dia itu komunikatif, mudah dimengerti dan menarik, terpengaruh untuk membelinya walaupun tidak sesuai. Nah, ini dia contohnya, satu iklan penawaran disusun dengan menggunakan kata-kata pilihan yang berkonotasi baik, memikat dan sugestif. Contohnya, Anandia Service melayani perbaikan kompor gas, mesin cuci, kipas angin dan lain-lain. Jalan Angin Mamiri nomor 5 Depok. Kata-kata atau pilihan kata berkonotasi baik, memikat dan sugestif. Mensugestif kita, mempengaruhi kita, memikat kita. Melayani perbaikan kompor gas, mesin cuci, kipas angin, melayani itu udah konotasi yang baik, melayani, dia pakai kata melayani, jadi memikat kita, melayani, dalam pikiran kita melayani, berarti melayani itu mereka itu kan sudah luar biasa. Contoh yang kedua, dijual rumah mewah, lokasi strategis, Jalan Insinyur Juanda 20 Depok. Lokasi strategis, dijual rumah mewah, lokasi strategis. Nah itu juga sudah membuat kita apa? Tertarik. Sudah mensugestif kita, lokasi strategis. Asik nih, dijual rumah mewah tuh, rumahnya mewah, lokasinya strategis. Wah strategis, berarti strategis sudah enak, bisa kan tinggal dekat.
mau pergi berenang deket, mau jalan-jalan ini nggak perlu habis bensin atau habis ongkos. Yang paling utama sama kalian tuh wifi ya, wifi. Nah, oke, wifi lancar. Udah strategis nih, nggak kayak rumah aku nih sekarang nih. Kalau mau ini harus naik dulu ke tower. Oke, nah kemudian itu yang ketiga. Dicari mobil antik, dibeli dengan harga tinggi. Merek apa saja? Hubungi Amar 0813 1980001. Dicari mobil antik, dibeli dengan harga tinggi. Oke, dicari mobil antik, dibeli dengan harga tinggi. Nah, ini juga konotasinya bagus, menarik. Dicari mobil antik, mobil antik. Oke, di rumah ada mobil antik. Papa punya mobil antik. Oke, dibeli dengan harga tinggi. Langsung tersugesti. Mobil antik dibeli dengan harga tinggi. Mungkin ya mobil antik di rumah itu penuh dengan kenangan, penuh dengan memori. Tapi karena dibeli dengan harga tinggi, langsung tertarik. Oke, kemudian iklan pengumuman. Iklan pengumuman disusun untuk memberitahukan atau mengumumkan sesuatu kepada khalayak ramai. Contohnya, pameran buku, beraneka macam buku Minggu 2 April 2006. Pukul 9 sampai dengan 21 WIB di Gedung Ilo Mata, Jalan Sukatani, Cimanggis, Depok. Ini pengumuman. Mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa hari ini ada pameran buku. Oke. Apa lagi yang bisa kita lihat? Pengumuman. Oke, misalnya dibuka pendaftaran untuk SMP Pancabudi yang akan mengikuti lomba karya ilmiah ke Istana Negara. Nah, oke. Nah, kemudian ada iklan reklame. Disusun dengan menggunakan media di tempat terbuka sehingga mudah dilihat khalayak ramai. Kalimat reklame biasanya memuji produk dengan semboyan dan bersifat sugestif. Contoh, butik ratu, harga bersaing, pakaian, perhiasan, sepatu, dan lain-lain. Jalan Antapani 56 Bandung. Oke, iklan reklame disusun dengan menggunakan media sehingga mudah dilihat khalayak ramai. Memuji produk tersebut. Oke, harga bersaing katanya. Pakaian, perhiasan, harga bersaing. Nah, itu memuji produk tersebut. Nah, kita pun tersugestif. Misalnya, turun harga, nah langsung terus sugestif. Nah, contoh yang lain nih coba. Toko mebel Kaila menjual dengan harga murah, lemari, kursi, meja. Nah, mana yang mensugestif di sini? Menjual dengan harga murah. Harga murah. Nah, itu konotasi yang bagus dalam sebuah iklan. Membujuk, mempengaruhi, harga murah. Orang langsung tersugestif, harganya murah. Menurut yang di situ, padahal mungkin sudah dinaikkannya di belakangnya. Gitu juga dengan ini kan, kalau kita ke mall, oke, cuci gudang, obral, gitu. Nah, semuanya berbondong-bondong, bahkan berbaris ngantri untuk beli barang tersebut, untuk beli produk tersebut. Oke, nah ini dia yang Miss bilang tadi. Ini SMP kita nih. SMP Pancabudi Medan menerima pendaftaran siswa baru tahun pelajaran. Nah, itu termasuk iklan yang mana? Iklan yang mana tadi? Iklan pengumuman. Penawaran juga bisa. Pengumuman kepada khalayak ramai. Penawaran kepada khalayak ramai. Nah, ini generasi bangsa ini bisa kalian lihat di sini. Nah, jadi iklan itu banyak manfaatnya. Banyak gunanya. Nah, otomatis orang kan tertarik nih. Oke, program unggulan, contextual teaching and learning, conversation, bimbingan studi, bimbingan akhlak dengan metode Islamik. Nah, apalagi kalau kita menyampaikannya dengan baik. Nah, ini banyak lagi contoh-contohnya. Oke, ini contoh-contoh iklan. Iklan pengumuman. Oke, pemberitahuan. Termasuk ke dalam jenis-jenis contoh iklan tadi, jenis-jenis iklan tadi. Nah, inilah dia contoh-contohnya. Oke, nah banyak manfaatnya kan?
bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah mengetahuinya dan sudah memahami manfaat dari pelajaran ini. Dan Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.